Assalamualaikum, halo semua. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang retail farmasi dan bisnis farmasi. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Isyani Kurniati Sampe dengan NIM D1B1222011. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Farmasi Universitas Megariski Makassar. Nah, secara umum, retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Nah, dalam industri farmasi, retail dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama apotik konvensional, yang kedua toko obat konvensional, dan yang ketiga apotik atau toko obat modern. Nah, apotik ini dikenal sebagai tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi dijual, baik yang siap pakai maupun yang racikan. Nah, apotik juga secara ketat diatur dan diawasi berdasarkan undang-undang bidang kesehatan. Nah, sedangkan toko obat adalah tempat di mana obat bebas atau OTC dijual. Nah, OTC ini adalah bentuk produk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik. Nah, toko obat juga mengalami peraturan yang sama ketatnya dengan apotik. Nah, selanjutnya adalah toko obat atau apotik modern. Nah, ini merupakan kombinasi dari apotik konvensional dan toko obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan modern atau barat. Nah, konsep ini menonjolkan kenyamanan ruang dan menawarkan berbagai produk sampingan atau penyerta dari industri farmasi seperti produk kecantikan atau perawatan tubuh. Nah, biasanya tipe seperti ini merupakan jaringan luas dari sistem waralaba di bidang apotik dan hanya beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Nah, sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an dengan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Nah, konsep apotik dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an awal. Nah, konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional menuju strategi kompetitif dan pemasaran yang modern. Nah, kegiatan usaha perseroan di bidang retail farmasi yang meliputi apotik, klinik kesehatan, dan laboratorium diagnostik yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga saat ini perseroan telah memiliki lebih dari 1.232 jaringan apotik yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya adalah bisnis farmasi. Nah, di Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan. Nah, pasar farmasi Indonesia menduduki peringkat teratas di kawasan ASEAN pada tahun 2021. Nah, itu semua karena kebutuhan akan obat-obatan dan alat kesehatan disinyalir makin meningkat namun tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah produsen. Nah, oleh karena itu, peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan di Indonesia masih sangat menjanjikan untuk digarap. Nah, apa saja contoh peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan yang bisa dilakukan? Yang pertama, apotik. Nah, apotik merupakan salah satu peluang bisnis bidang farmasi yang paling sering dikenal. Nah, peluang bisnis apotik hampir sama seperti bisnis kuliner. Nah, konsumennya akan selalu ada baik di kota besar maupun di pelosok desa. Keuntungan apotik utamanya itu didapatkan dari hasil penjualan obat serta jasa konsultasi dengan dokter. Terus yang kedua, distributor multivitamin dan suplemen kesehatan. Nah, ini bertujuan untuk meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk menjaga kesehatan, membuat kebutuhan akan multivitamin dan suplemen kesehatan juga bisa meningkat. Nah, selain itu, daya beli masyarakat yang tinggi membuat peluang bisnis multivitamin dan suplemen kesehatan menjanjikan keuntungan yang tidak sedikit. Nah, yang ketiga adalah laboratorium klinik. Nah, peluang bisnis laboratorium klinik mengalami masa kejayaan pada puncak pandemi COVID-19. Nah, peluang bisnis laboratorium klinik masih akan terus menjanjikan keuntungan seiring dengan perkembangan teknologi alat kesehatan. Nah, yang keempat adalah klinik kesehatan. Nah, klinik kesehatan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, khususnya untuk daerah dengan akses ke rumah sakit yang terbatas. Nah, ini bisa bahkan dapat mengajukan klinik kesehatan bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, yang keempat adalah klinik kesehatan. Nah, klinik kesehatan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, khususnya untuk daerah dengan akses ke rumah sakit yang terbatas. Nah, ini masyarakat bahkan dapat mengajukan klinik kesehatan bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah distributor obat dan ramuan herbal. Nah, Indonesia adalah rumah bagi ratusan jenis tanaman herbal yang dapat diolah menjadi obat dan ramuan tradisional penyembuh sakit maupun sebagai suplemen kesehatan. Nah, obat dan ramuan herbal menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, di mana ada sebagian masyarakat yang lebih memilih jenis pengobatan alternatif dibandingkan dengan pengobatan modern. Nah, yang terakhir adalah toko alat kesehatan. Nah, sama seperti apotik, toko alat kesehatan juga memiliki konsumen yang tetap, mulai dari mahasiswa ilmu kedokteran yang mencari stetoskop hingga orang tua yang mencari oximeter. Oleh karena itu, keuntungan dari peluang bisnis toko alat kesehatan tidak bisa dianggap remeh. Nah, itulah penjelasan saya mengenai retail farmasi dan bisnis farmasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.